Sobat Sehat, selamat datang di PMR Bisma Podcast bersama kita Tadi, Arta, dan Aditi, si IBL. Informatif banget loh. Jadi sekarang ini kita mau ngapain sih Aditi? Kan posisi kita nih udah duduk ya nyaman kayak gini. Ya pastinya bincang-bincang dong ya. Ya nggak mungkin kita diam aja kan di sini. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting dan sangat relate banget nih dan kehidupan kita, yaitu tentang perubahan iklim. Nah, menurut kamu sendiri nih Arta, perubahan iklim itu kayak gimana sih? Oke, kalau menurut aku nih ya, dari namanya aja udah perubahan iklim. Pastinya terjadi suatu perubahan cuaca di bumi kita ini dalam waktu yang cukup panjang. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih Aditi, apa sih perubahan iklim itu? Kalau dari aku sendiri nih ya, perubahan iklim itu ya pasti iklimnya selalu berubah ya. Kadang panas, kadang hujan, kadang mendung tapi nggak hujan, terus kadang-kadang nih hujan tapi panas gitu. Jadi nggak tentu gitu. Ditambah lagi sekarang ini bisa dibilang masih masa pandemi ya. Ya. Nah, di masa pandemi ini nih masih banyak banget loh orang yang keluar rumah sama temennya, sama keluarganya, sama pacarnya. Nah, kita kan sebagai remaja nih pasti sering malam mingguan kan. Dari kamu sendiri nih Arta, kamu pernah malam mingguan nggak sih? Kalau malam mingguan sih pernah ya, bahkan sering gitu. Tapi akhir-akhir ini aku udah jarang banget nih keluar, bahkan malam mingguan juga jarang. Kenapa tuh? Nah, karena seperti yang kita ketahui, sekarang ini kan masih masa pandemi gitu ya. Apalagi cuaca di bumi ini lagi tidak mendukung dan tidak menentu. Ya seperti kamu bilang tadi, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas banget, kadang-kadang hujan tapi panas juga, kadang-kadang mendung tapi nggak hujan gitu loh. Bener-bener. Serasa di PHP-in gitu loh. Iya, nggak enak gitu kan. Nah, apalagi nih dengan bulan-bulan yang berakhiran sama kayak September, Oktober, November, Desember, bahkan awal tahun nih kayak Januari, Februari nih curah hujan lagi tinggi-tingginya. Nah iya bener banget tuh Aditi. Memang ya akhir-akhir ini curah hujan tuh lagi tinggi-tingginya gitu loh, lagi meningkat. Apalagi nanti ya di awal tahun antara bulan Januari dan Februari, berdasarkan fakta nih, itu adalah puncak dari curah hujan itu sendiri. Nah dampaknya pun dari curah hujan ini bisa berdampak bagi kita loh sebagai manusia, tentunya dalam segi kesehatan. Nah bisa batuk, pilek, meriang, bahkan yang paling sering kita alami nih adalah sakit kepala ya Iya, biasanya. benar. Nah apalagi aktivitas dan kegiatan manusia zaman sekarang kan tidak bisa dipungkiri ya. Karena ada aja pasti orang-orang itu mempunyai kesibukannya masing-masing yang mengharuskan mereka untuk keluar dari rumahnya dalam kondisi cuaca apapun gitu loh. Kayak sekolah, kerja. Nah nggak mungkin juga dong kita bolos karena Ya. hujan. Kan kita bisa memakai jas hujan dan helm. Ada mobil juga ya kan? Nah iya bener banget tuh. Karena hal tersebut tidak menjamin juga kita terhindar dari perubahan iklim itu. Nah, bener banget nih. Selain itu juga nih, ada juga loh faktor yang mempengaruhi perubahan iklim. Contohnya kayak pemanasan global, kayak gitu. Nah, pasti banyak banget teman-teman di rumah yang pakai parfum banyak kan. Nah, itu tuh salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan iklim. Selain itu juga nih, teman-teman di rumah pasti ada AC. Nah, dari AC inilah yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Nah selain menipisnya lapisan ozon, sebenarnya banyak lagi loh dampak dari pemanasan global itu sendiri. Misalnya nih, contohnya bisa kita ambil dari punahnya beberapa spesies hewan dan tumbuhan. Nah kok bisa? Ya bisa aja, karena kan pemanasan global merupakan penyebab dari perubahan iklim juga ya. Sehingga di bumi ini itu bisa lebih terjadi suatu cuaca yang lebih ekstrim. Nah di mana hal tersebut bisa berdampak bagi lingkungan alam sekitar kita. Tentunya yang merasakan dampaknya itu adalah beberapa spesies hewan dan tumbuhan yang memang mereka itu tidak dapat bertahan hidup di kondisi cuaca yang ekstrim seperti ini gitu. Tapi nih Alta, selain dari pemanasan global nih, juga ada faktor yang mempengaruhi perubahan iklim. Wah banyak juga ya faktor dari Ya, perubahan banyak iklim. banget. Contohnya kayak tata guna lahan. Pasti ada kan pengalihan lahan dari persawahan ke pemukiman warga. Nah, dari situ tuh pasti banyak banget pohon yang ditebang, kayak gitu. Dari penebangan pohon ini nih yang mengakibatkan keseimbangan antara oksigen dan karbon dioksida jadi nggak seimbang di permukaan bumi kita. Nah, seperti yang kita ketahui juga nih ya teman-teman. Mungkin teman-teman atau yang menonton podcast ini pasti sudah tahu ya, kalau pohon-pohon itu kan penghasil oksigen di bumi kita. Tapi karena biasanya ulah dari beberapa oknum yang memang nggak bertanggung jawab, yang melakukan penebangan secara liar, sehingga di bumi kita otomatis berkurangnya pohon dan
kadar oksigen gitu loh, penghasil oksigennya berkurang, sehingga kondisi tersebut tidak bisa menyeimbangi kadar karbon dioksida itu sendiri dari bumi. Bener banget nih. Nah, dari pembahasan kita kali ini nih, nggak mungkin kan kita nggak menemukan solusi yang bisa kita ambil dari permasalahan kita. Menurut aku sendiri nih, solusi yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kita harus menghemat penggunaan parfum dan AC karena itu merupakan salah satu penyebab dari menipisnya lapisan ozon. Yang kedua, kita harus mengurangi kendaraan bermotor. Dan yang ketiga, kita harus menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, sebagai kalangan muda nih tentunya ya, apalagi kita masih remaja nih, kita juga bisa loh membantu memulihkan bumi kita. Nah, dengan cara apa? Kita juga bisa mengikuti organisasi-organisasi pendukung yang memang sudah ada di sekolah-sekolah kita ya. Benar. Tentunya. Nah, seperti ekstrakurikuler pencinta ramah lingkungan, peduli alam, KSPLS, dan bahkan PMR juga loh. Benar. Nah, selain di dalam lingkungan sekolah nih, di luar lingkungan sekolah kita juga bisa mengikuti komunitas-komunitas positif gitu. Nah, seperti komunitas pencinta alam ya tentunya. Nah, karena seperti slogan itu kan menanam satu pohon untuk sejuta makna gitu. Karena satu pohon sangat bermanfaat untuk kita semua ya kan. Iya, siapapun bisa ya melakukannya, baik itu dari kalangan anak-anak maupun sampai orang tua sekaligus. Benar. Kayaknya diskusi kita kali ini udah lengkap banget nih, mulai dari pengertian, dampak, faktor, bahkan solusi juga kita udah bahas. Dan gak lengkap juga nih rasanya kalau kita gak ngasih hadiah buat teman-teman di rumah nih yang udah nonton podcast kita hari ini. Apa sih hadiahnya, Arta? Oke, jadi hadiah yang bakal kita kasih ke teman-teman yaitu berupa pesan ya tentunya, yang mungkin bisa kalian ingat di mana aja dan kapan aja untuk kalian yang menonton podcast ini ya tentunya. Jangan lupa untuk kita selalu merawat bumi kita dan menjaga bumi kita, karena bumi kita itu merupakan tempat hidup dan tumbuh berkembangnya kita sebagai makhluk hidup ya. Nah, jangan lupa juga untuk melindungi dan melestarikan bumi ini, karena bumi juga dapat tumbuh dan berkembang loh setiap zamannya gitu, setiap pergantian zaman. Dan yang terakhir nih dari aku, kita sebagai generasi muda harus berani berinovasi dan menginspirasi banyak orang di luar kita. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan menjaga bumi kita ya kan? Iya, bener banget tuh. Nah, mungkin sekian dulu ya podcast dari tadi. See you on the next video. Bye!